Artinya klub ini bisa dibilang klub yang instan secara prestasi. Karena mereka baru join tapi tiba-tiba udah bisa punya prestasi yang lumayan banget. Dan hal itu harus diwaspadai karena mereka nyatanya diam-diam tapi bisa ngasih kejutan. Perjalanan Persib Bandung di kancah Asia kembali dimulai. Setelah musim lalu mereka menelan hasil yang cukup buruk pas berkompetisi di Asia Champions League 2, yaitu mereka gagal lolos dari fase grup. Tapi sekarang, di musim ini, target Persib adalah bisa melangkah lebih jauh di Asia. Artinya minimal banget Persib harus melampaui prestasi musim lalu, yaitu dengan mereka lolos dari babak fase grup Asia Champions League 2. Tapi perjalanan mereka gak mudah. Perjalanan mereka harus lebih jauh dibanding peserta ACL 2 lainnya. Hal itu karena koefisien peringkat Liga Indonesia yang ada di bawah, yaitu ada di peringkat ke-25 Asia. Jadi kita gak punya slot buat lolos langsung ke ACL 2. Maka dari itu, kita harus lewatin dulu babak playoff. Nah, Persib di babak playoff ini bakal menghadapi lawan dari Filipina, sang runner-up Liga Filipina musim lalu, yaitu Manila Tiger. Gue yakin pasti sebagian besar dari kalian baru dengar nama klub Manila Tiger. Karena Manila Tiger ini nggak sefamiliar kayak FC Iloilo. Namanya aja masih asing, apalagi kekuatannya. Pasti masih banyak yang belum tahu mereka gimana. Kalau kelihatannya dari wawancara pihak Manila Tiger yang udah beredar, mereka nggak ngerasa punya kekuatan lebih. Mereka nggak ngerasa 100% yakin buat bisa menang lawan Persib. Tapi kita sebagai publik sepak bola nasional jangan jumawa dulu. Karena biasanya tim yang kayak gitu yang suka ngasih kejutan. Diam-diam mereka ternyata bisa mematikan. Dan daripada kita menerka-nerka kekuatan mereka gimana, di sini gua bakal ngajak kalian buat mengenal lebih dekat tentang gimana sih kekuatan dari lawan Persib di playoff ACL 2 ini, yaitu Manila Tiger. Sekaligus kita juga bakal bandingin kekuatan mereka dengan kekuatan yang dimiliki oleh Persib. Mungkin kalian ada yang nonton video ini sebelum dan sesudah matchnya berlangsung, tapi kapanpun kalian nonton video ini gak masalah. Karena video ini bakal jadi edukasi buat kita semua tentang lawan Persib di playoff Asia Champions League 2. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Kita mulai pembahasan kali ini dari profilnya dulu. Jadi Manila Tiger adalah klub asal Taguig, Manila yang baru berdiri pada tahun 2018. Artinya usia mereka baru sekitar 7 tahunan lah. Tapi walaupun mereka udah berdiri sejak tahun 2018, berdasarkan data yang gua dapat, mereka baru ikut kompetisi Philippines Football League atau kasta tertinggi Liga Filipina itu di musim 2023-2024. Artinya di musim sekarang baru jadi musim ketiga mereka berkompetisi di Philippines Football League. Masih baru banget ya bang. Kalau dibandingin sama Persib, masih jauh banget pengalaman sama nilai historisnya. Jadi wajar kalau banyak dari kita yang emang baru dengar nama Manila Tiger. Tapi yang mau gua highlight di sini, jadi uniknya berarti musim kedua mereka di Liga Filipina, mereka bisa langsung dapat slot playoff ACL 2 dengan finish di peringkat 2 dan hanya beda 1 poin dari KFC. Artinya klub ini bisa dibilang klub yang instan secara prestasi. Karena mereka baru join tapi tiba-tiba udah bisa punya prestasi yang lumayan banget. Dan hal itu harus diwaspadai karena mereka nyatanya diam-diam tapi bisa ngasih kejutan. Kalau kita lihat statistik mereka di Liga musim kemarin, dari 18 laga mereka bisa nyetak 14 kali menang, 1 kali imbang dan hanya 3 kali kalah. Bahkan kemenangan mereka gede-gede loh bang. Ada yang 4-0, 5-1, 9-1, sampai ada juga yang 10-0. Maka dari itu superioritas mereka tersebut berdampak terhadap catatan selisih golnya yang emang lumayan ngeri. Yaitu dari 18 laga, mereka berhasil nyetak 56 gol dan cuma 10 kali kebobolan. Gila kan? Dan yang bikin kerennya lagi, mereka di musim kemarin gak terkalahkan lawan kayak FC Iloilo yang nyandang status atau predikat sebagai tim terkuat di Liga Filipina di musim lalu. Kalau kita lihat statistik mereka sebenarnya lumayan ngeri ya bang. Emang sih, statistik mereka di sana yang terbilang cukup superior dipengaruhi banyak faktor. Bisa jadi tingkat kesulitan tim yang ada di sana emang levelnya lebih mudah, atau gimana kita nggak tahu. Tapi apapun itu kondisinya, jelas statistik tersebut bakalan jadi modal utama mereka. Bakalan punya pengaruh penting khususnya terhadap gaya permainan sampai mentalitas mereka di lapangan saat menghadapi Persib Bandung.
Sekarang kita coba analisis agak mendalam lagi dan bandingin beberapa hal yang kita analisis dari Manila Tiger dengan kekuatan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Jadi sekarang Manila Tiger diperkuat oleh 23 pemain, yang mana 12 pemain diantaranya adalah pemain asing. Nah, uniknya di sini karena mereka ternyata lebih banyak pakai jasa pemain asing yang berasal dari Afrika. Karena dari 12 pemain asing tadi ya bang, 10 pemain diantaranya itu berasal dari Afrika. Ada yang dari Kamerun, Ghana, Nigeria, sampai yang terbanyak adalah dari Gambia. Tapi dengan kekuatan skuad tersebut, ternyata mereka punya market value yang bisa dibilang jauh lebih rendah daripada Persib, yaitu cuma 22,94 miliar rupiah. Perbandingannya dalam hal ini jelas beda banget ya bang. Pertama dari segi jumlah pemain asing, Persib cuma pakai 9 pemain asing. Terus Persib juga lebih banyak pakai jasa pemain asing dari Amerika Selatan, dari Brazil, Argentina, dan ada juga satu dari Wallace. Terus perbedaan paling mencolok ya dari segi market value, yaitu Persib nilainya mencapai 92,73 miliar rupiah. Artinya sekitar 4 kali lipat dari market value Manila Tiger. Jadi kalau dari sisi ini, Persib jelas lebih diunggulkan. Kemudian sekarang kita bahas dari segi sistem permainan. Berdasarkan data yang gua dapat, di musim kemarin Manila Tiger lebih banyak mainin formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan gaya main menyerang. Wajar mereka nerapin itu karena dengan materi pemain mereka, apalagi yang sekarang banyak pemain dari Afrika yang dari segi fisik bisa dibilang kuat dan lincah, faktor itu emang ngedukung banget buat mereka main menyerang. Maka dari itu, wajar juga kalau tadi gua nyebut produktivitas gol mereka tinggi. Dari 18 laga mereka bisa nyetak 53 gol. Ya emang karena mereka mainnya menyerang. Tapi walaupun menyerang, pertahanannya juga gak mereka lupain. Karena mereka cuman kebobolan 10 gol. Sebenarnya dengan gaya main mereka yang main menyerang atau agresif, itu bisa jadi keuntungan buat Persib. Karena filosofi gaya main Boyan Hodak yang biasanya sering mainin strategi defense counter, main safe, ngebiarin tim lawan sibuk dan fokus nyerang, terus kalau ada kesempatan langsung tuh mereka transisi cepat buat nyetak gol. Cuman yang jadi masalah, apakah skuad Persib sekarang udah seefektif itu buat manfaatin beberapa peluang doang buat dikonversi jadi gol? Nah ini yang belum kelihatan jelas banget ya bang. Tapi potensinya tentu ada, cuman masih perlu kita lihat lagi efektivitasnya. Nah, yang tadi penjelasan dari segi kualitas tim. Sekarang coba kita lihat dari segi individu pemain. Karena sebenarnya ada beberapa pemain yang bisa dibilang cukup berbahaya dari Manila Tiger, yang harusnya ini bisa ada perhatian lebih dari Boyan Hodak, yaitu striker mereka yang namanya Seiko Cesai asal Gambia, yang musim kemarin dia nyetak 16 gol dari 17 laga. Sama satu lagi, ada Modou Mane, sama dari Gambia juga, yaitu kalau nggak salah posisinya winger, statistiknya juga lumayan, dari 17 laga dia main, dia berhasil nyetak 12 gol dan 6 assist. Jadi itu, dua pemain yang cukup berbahaya yang jangan sampai lolos dari pengawasan Julio Cesar dan kawan-kawan di lini belakang Persib Bandung. Tapi dengan semua kekuatan atau kelebihan yang Manila Tiger miliki, mereka juga punya kekurangan kok, yaitu mereka di squad yang sekarang baru aja ditinggal 11 pemain. Yang sebagian besar dari pemain yang keluar itu adalah pemain inti mereka di musim kemarin. Ditambah lagi match lawan Persib ini jadi pertandingan resmi pertama mereka sejak terakhir kali mereka main yaitu di bulan Mei. Maka dua faktor ini jelas jadi keuntungan buat Persib. Karena Manila Tiger di laga ini pasti harus bangun chemistry lagi dengan pemain baru. Terus karena mereka yang udah lama gak main, hal itu berdampak ke fisik mereka yang kemungkinan belum siap 100%, yang harus adaptasi lagi. Ditambah mereka main tandang, main di hadapan ribuan bobotoh, harusnya faktor barusan bikin permainan mereka jadi gak akan maksimal bang. Dan faktor ini harus dimanfaatin dengan baik oleh Persib. Walaupun skuad mereka sama-sama baru, tapi Persib kan udah dimatengin tuh di preseason. Terus mereka juga udah mainin laga pertama di Liga. Mereka nggak harus away, mereka main di kandang di hadapan supporter sendiri. Dan dengan semua faktor tadi, emang udah seharusnya Persib menang di laga ini. Cuman satu lagi deh, Manila Tiger yang datang ke sini dengan pengalaman 0 di Asia, sebenarnya wajar kalau pihak dari Manila Tiger gak matok target lawan Persib yang muluk-muluk. Bahkan mereka datang ke sini buat belajar banyak hal, ngambil pelajaran dari Persib. Karena emang gak banyak tuntutan juga dari kubu mereka buat berprestasi di Asia. Dan karena emang ini jadi pengalaman pertama mereka main di kompetisi Asia, ibaratnya mereka berkompetisi di sini tanpa beban. Enjoy aja menikmati proses mereka di Asia. Menang syukur, kalah juga gak masalah. Karena setidaknya mereka masih bisa dapat banyak pelajaran berharga. Cuman tetap aja, Persib jangan sampai lengah, jangan sampai ngeremehin lawannya.
harus tetap fokus dan jangan sampai kecolongan sedikit pun di laga ini. Jadi itu Bang, penjelasan terkait lawan Persib di playoff Asia Champions League 2, yaitu Manila Tiger. Di atas kertas emang Persib lebih diunggulkan, tapi statistik gak jadi jaminan. Apalagi dengan agresivitas dan potensi yang Manila Tiger miliki, Persib harus tetap fokus dan tetap nampilin performa terbaik supaya bisa bawa nama Indonesia lebih tinggi lagi di kancah Asia. Kalau menurut kalian gimana Bang? Kalian yakin gak kalau Persib bisa melangkah lebih jauh di Asia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekalian, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang gak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!